Bang, saya request bikinkan kata-kata biar nggak terlalu overthinking dan mau menerima kekurangan diri sendiri. Sama percaya kalau saya mungkin punya kelebihan. Bang, aku request ingin dibuatkan kata-kata anak yang overthinking. Takut akan masa depannya, takut nggak bisa bahagiakan orang tua. Terima kasih, Bang. Kata-kata tentang bahwa pencapaian tiap orang itu berbeda-beda, meskipun usaha yang dilakukan untuk mendapat pencapaian itu sama. Ya, ada kodarnya masing-masing, begitu. Terima kasih untuk yang sudah mengajukan permintaan. Kata-kata ini untuk kalian. Selamat mendengarkan. Hingga pada akhirnya, saya menyadari bahwa pencapaian orang lain bukanlah sebuah ajang untuk melemahkan diri kita. Karena setiap manusia mempunyai titik pencapaian yang tidak selalu harus berbanding sama dengan manusia lain. Saya percaya kita semua punya porsi insecure kita masing-masing. Ada yang merasa minder ketika melihat kawan-kawan seumurannya sudah bekerja, sedangkan dia sendiri wisuda saja belum, atau mungkin sudah diwisuda, tapi tak kunjung menemukan pekerjaan. Ada yang merasa malu dengan usianya yang semakin tua, lalu kemudian diserbu oleh pertanyaan, kapan menikah? Yang kita sendiri sangat ingin, tapi tidak punya jawabannya. Ada yang merasa sedih dengan wajahnya yang berjerawat, sudah berjuang dengan segala hal, tapi tidak juga kunjung sembuh. Dan semakin merasa tidak percaya diri ketika melihat orang-orang yang hampir tidak ada noda di wajahnya. Ketika kita melihat hidup orang lain lebih baik, sejatinya bukan berarti hidup kita adalah buruk, tapi cara kita memandang hiduplah yang harus kita ubah. Tak akan ada manusia yang tak punya kurang, tak akan ada manusia yang tak punya lebih. Tuhan menciptakan kita beragam dengan pemberian yang sudah sesuai dengan porsi hidup kita masing-masing. Jika hidup orang lain terlihat bahagia karena sesuatu, mungkin di balik itu ada hal sulit yang diberi Tuhan kepadanya, yang mungkin kita sendiri juga tidak pernah tahu apa itu. Menurut saya, merasa insecure itu wajar kok bagi setiap manusia, karena kita adalah makhluk yang selalu menilai. Tapi yang menjadikannya tidak wajar adalah ketika kita berlarut-larut memikirkan hal yang sejatinya bisa melemahkan diri kita. Coba bayangkan, ketika yang ada di otak kita hanyalah merasa kekurangan, dan kekurangan. Selalu saja merasa diri kita tidak mampu, selalu saja menganggap diri kita tidak pantas, hingga kita melupakan satu hal, yaitu masih ada pilihan untuk mencoba dan berjuang. Kita tahu bahwa pencapaian setiap manusia itu berbeda-beda, tapi kita masih saja sering membandingkan pencapaian orang lain dengan cara melemahkan diri kita. Terkadang, tanpa kita sadari, pola pikir kitalah yang sering menciptakan luka di hati kita sendiri. Percayalah, jika hidup kita hanya sibuk untuk selalu membandingkan kekurangan kita dengan kelebihan orang lain, maka sampai kapanpun kita tidak akan pernah bertemu dengan yang namanya rasa syukur. Jika orang lain berhasil hari ini, bukan menjadi suatu keharusan juga untuk kita berhasil pada hari yang sama. Kalau kita insecure terus-terusan, tapi tidak ada pergerakan yang dilakukan untuk berjuang dan mencoba, lantas mau sampai kapan kita akan melemahkan diri kita sendiri? Di dunia ini, ada beberapa hal yang masih bisa diperjuangkan, seperti kesuksesan, mengejar impian, mendapatkan orang yang kita suka selagi ia belum menikah, ataupun lulus kuliah, dan lain-lain. Hal-hal itu masih bisa diperjuangkan kok, selagi niatnya juga ada. Tapi ada beberapa hal yang kita memang dituntut untuk harus menerima keadaan. Salah satunya, mungkin saja kita sering mengeluh dengan bentuk dan keadaan tubuh kita, yang mungkin menurut mata orang-orang tidak menarik. Hingga kalimat-kalimat keluhan dan tidak percaya diri itu muncul, seperti, kenapa sih mata saya begini? Kenapa ya hidung saya tidak begitu? Andai saja tubuh saya tinggi. Beberapa hal yang memang tidak bisa diubah, seharusnya bukan kita jadikan itu kelemahan,
tapi kita jadikan hal itu sebagai penerimaan untuk membuat hidup kita menjadi lebih baik. Kita tahu bahwa pemberian Tuhan tidak ada yang sia-sia. Jika di bagian A kamu kurang, maka mungkin di bagian B kamu memiliki sisi baik yang orang lain juga tidak punya. Kita hanya perlu mencari sisi baik itu pada raga kita, agar setidaknya cara kita memandang hidup bisa juga sedikit berubah. Konsep seperti itulah yang selalu saya tanamkan ke dalam hati saya, selalu mencari celah-celahnya syukur, meski sekecil apapun itu. Jika kelak rasa insecure kembali menghampirimu, maka ketika itu, tidak ada salahnya juga untuk suatu saat nanti kamu kembali mendengarkan video ini. Ia akan setia menjadi teman pengingat, mungkin di saat rasa percaya dirimu sedang tidak baik-baik saja. Saya Fajar Wahyudi, salam hangat, terima kasih.